Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kali ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran ke-1, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak pintar, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar. Kita awali pembelajaran dengan mengamati kedua gambar berikut. Setelah mengamati kedua gambar tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Gambar pertama menunjukkan lingkungan yang indah berupa areal persawahan yang subur. Dan gambar kedua menunjukkan anak-anak SD sedang menanam bibit tanaman. Yang kedua, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Ketiga, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi. Keempat, apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Kelima, bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu? Tentu saja kondisi lingkungan di sekitar kalian berbeda-beda ya. Cobalah kalian menceritakan bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan ini. Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran. Anak-anak pintar, mari kita baca bacaan tentang demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Gambar berikut ini menunjukkan seorang warga Kelurahan Waborobo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorowolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerikan ukuran 15 liter. Jerikan itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih, karena pipa-pipa PDAM belum mencapai di daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Anak-anak, setelah membaca bacaan tersebut, sudahkah kalian memahami isi bacaan tersebut? Jika sudah, mari kita lengkapi peta pikiran berikut ini. Pertanyaan pertama, peristiwa apa yang terjadi? Warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Batu Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Yang ketiga,
Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena di Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi dan air tanah sulit didapatkan. Anak-anak pintar, air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Tahukah kalian, apa fungsi penting air bagi manusia dan kehidupan di bumi? Pertama, fungsi air bagi manusia. Yang pertama, keperluan rekreasi dan olahraga. Yang kedua, keperluan peternakan dan pertanian. Yang ketiga, keperluan kebutuhan. Yang keempat, keperluan industri untuk listrik. Yang kedua, apa fungsi air bagi hewan? Fungsi air bagi hewan, yang pertama untuk membersihkan tubuh, yang kedua untuk minum, yang ketiga sebagai tempat hidup, dan yang keempat sebagai alat perlindungan. Ya, apa fungsi air bagi tumbuhan? Fungsi air bagi tumbuhan, yang pertama sebagai fotosintesis, yang kedua sebagai tempat hidup, yang ketiga pelarut bagi zat hara, dan yang keempat sebagai alat transportasi memindahkan zat hara. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.